untuk strategi mengurangi defisit, keseimbangan premi dan keseimbangan seluruhnya ya, kita akan coba naikkan pendapatan pemerintah. Ada berbagai strategi yang kita terapkan. Yang pertama, kalau ekonomi tumbuh lebih cepat, otomatis pajaknya akan tumbuh lebih cepat. Kita harapkan dari situ nanti ketika kebijakan moneter dan fiskal sudah berjalan seiring dan semakin kuat ke depannya, harusnya dunia usaha juga semakin tinggi profitability-nya, sehingga pajak kita juga akan baik. Yang kedua, kami akan terus memperbaiki Cortex, sehingga ke depan harusnya nggak ada lagi kendala-kendala yang membuat kita terhambat pendapatan pajaknya. Dari Cortex tadi juga akan masuk banyak sekali data yang kita bisa cross-check, sehingga yang lewat-lewat sebelumnya dari pajak bisa kita kerjakan juga. Kemudian kami akan memperbaiki restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran. Bea cukai akan kami mulai besok, pajak akan kami mulai nanti minggu depan. Kami juga memanfaatkan teknologi AI untuk melihat ada enggak laporan yang melakukan under invoicing yang disinyalir selama ini besar sekali. Dan kami sudah hampir siap AI-nya dan sudah bisa mendeteksi beberapa perdagangan yang melakukan under invoicing hampir 50% dari nilai barang ekspornya. Mereka nggak akan bisa lagi. Terus kita akan eksentrifikasi pajak dan bea cukai, bukan dinaikkan tarifnya, tapi saya deteksi banyak juga ada perusahaan-perusahaan asing di sini yang beroperasi cash basis. Jadi PPN yang nggak bayar, pajak penghasilan juga rendah. Itu saya heran bisa lolos, tapi dengan nanti restrukturisasi pegawai, saya pikir itu nggak akan bisa lolos lagi. Kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan pihak tertentu untuk memperkuat enforcement pemeriksaan pajak atau penggerebekan pajak di lapangan. Kalau kata orang saya kan di lapangan selalu ada backingnya. Tadi saya ketemu Menko Polhukam dan berdiskusi dan setuju sudah akan melakukan kerjasama di mana kita akan melibatkan Polhukam, polisi, tentara dan lain-lain supaya backing itu kabur. Utamanya akan kita kejar di rokok ilegal dulu. Mungkin sebulan ke depan akan jalan itu. Jadi itu utamanya. Jadi kita efektifkan pengumpulan pajak. Pak Purbaya, pemerintah aktif front-loading di awal tahun. Untuk apa peruntukannya? Apa untuk kebutuhan belanja utang awal tahun? Belanja utang. Bisa gini, kita ingin semuanya belanja itu dari awal tahun sampai akhir tahun geraknya sama. Kita nggak ingin belanja pemerintah numpuknya di akhir tahun saja sehingga dampak belanja ke ekonomi tidak optimal. Dari pihak kontan, yang A Bapak ya, yang B saya, kapan aturan DHE SDA yang terbaru terbit dan berlaku? Ini sedang diundangkan, semua isu sudah putus, tinggal tunggu keluarnya. Jadi dalam waktu seminggu 2 minggu pasti sudah keluar. Yang 4A makin bagus. Oke, terima kasih Pak Menteri dari pihak kontan. Pertanyaannya tahun 2026 apakah Bank Desa akan memperbanyak pemberian SBN? Apakah ada peluang burden sharing lagi di tahun ini? Jadi begini, rekan-rekan ya, Pak Menteri dan saya sudah janjian untuk koordinasi awal tahun. Sudah seperti itu. Tentu saja dari Bank Desa kami sudah sedang menyusun bagaimana program moneter di tahun 2026. Berapa kebutuhan ekspansi likuiditas, ya, dan tentu saja dari ekspansi likuiditas ini bagaimana nanti dilakukan melalui SRBI dan termasuk pemberian SBN dari pasar sekunder. Dari perkiraan-perkiraan tadi yang kami ingin tegaskan bahwa pemberian SBN oleh Bank Desa tetap konsisten dengan arah kebijakan dan program moneter yang memang kita perlu ekspansi likuiditas. Nomor 2, dalam ekspansi likuiditas bisa dalam bentuk SRBI dan pemberian SBN. Dan ketiga, dalam pemberian SBN itu bisa termasuk melalui
debt switching. Nah, seperti itu. Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah adanya high level. Demikian Pak Menteri. Terima kasih Pak Gubernur, saya pikir jelas pernyataan Pak Gubernur tadi untuk menjawab pertanyaan dari Mbak siapa tadi. Terus. Kalau nomor 7, Pak Purbaik, sektor apa yang akan mendorong target penerimaan pajak? Saya pikir jawabannya sudah saya bilang tadi, tidak ada sektor tertentu, tapi akan kita kita akan perbaiki cara kami mengumumkan pajak dengan perbaikan teknologi dan kerjasama tadi, dan perbaikan struktur pegawai di pajak dan biaya cukai. Reza Nikel Oris, VOI, Surya Bisnis Indonesia, apakah selama ini ada masalah terkait sinergi antar otoritas fiskal moneter? Karena Pak Thomas menitik beratkan hal tersebut dalam fit and proper test. Sebetulnya pada waktu kami di DPR ya Pak ya, kita di DPR juga ditanyakan hal yang sama. Jadi pada waktu itu DPR belum aware atau kita kurang lapor kali ya, bahwa KSSK itu punya sekretariat, itu setiap hari di situ ada 27 orang, ada pegawai BI, pegawai keuangan, pegawai LPS, pegawai dari OJK yang stasionnya di situ, kerjanya di situ terus. Dia mengumpulkan semuanya, memonitor keadaan, dan kalau ada apa-apa, mereka langsung lapor ke induk sama ke kita ya, ke apa? Ke induk sama kita, ke prinsipalnya, induk sebang kali ya, ke kita. Jadi kita selalu monitor itu, dan setiap bulan selalu ada pertemuan deputy meeting, di mana Wakil Menteri Keuangan, Deputi Senior BI, Wakil Ketua LPS, Wakil Ketua OJK melakukan rapat yang intensif sekali, itu sering sampai pagi. Jadi koordinasinya sudah baik, sangat baik sekali. Baru 3 bulan sekali kita ini meeting 3 bulan sekali, tapi tiap hari bulanan ada meeting-meeting yang mengawalinya. Jadi kita nggak pernah tidak tahu isu yang ada di lapangan, dan di BI, di OJK, di keuangan, di LPS semua saling tahu. Jadi koordinasinya amat baik saya pikir. Nanti dijawab ya. Saya pikir udah jawab semua. Oh ini sudah, yang nomor 8 juga bagaimana cara menjaga defisit terjaga. Sama aja dengan tadi, kami akan meningkatkan efisiensi pengumpulan pendapatan di pajak dan biaya cukai, dan nanti kami akan monitor terus seperti apa pengeluaran kami dari waktu ke waktu. Jadi 3% akan selalu kami kendalikan. Mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih semuanya. Ini akhir dari acara jumpa pers kami. Terima kasih atas waktunya dan kunjungannya ke kantor saya pada hari ini. Terima kasih Pak Gubernur BI, Pak Ketua DK, OJK, dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.